Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Fajreti dengan NIM 20234029 Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Preservasi dan Konservasi, yaitu materi pertemuan 7 fumigasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka. Kemudian, fumigan adalah suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan sifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Serta fumigator adalah orang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi arsip. Yang kedua, tujuan fumigasi. Tujuan dari fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya. 3. Alat perlengkapan fumigasi. A. Ruangan fumigasi. Ruangan fumigasi dapat berbentuk permanen atau berbentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas dan 2 buah blower, di mana 1 buah berfungsi memasukkan udara bersih dan 1 buah sisanya lagi untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat di dalam ruangan fumigasi. Sedangkan untuk ruangan darurat dapat terbuat dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari ataupun kotak. Sebagai contoh, ukuran sederhananya yaitu panjangnya 1,20 cm, lebarnya 0,75 cm, dan tingginya 1,60 cm. Ruangan tersebut tidak tembus udara atau kedap udara agar supaya tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Yang B. Alat untuk petugas. Yang pertama, jas laboratorium. Kedua, sarung tangan. Ketiga, masker gas. 4. Lampu halida atau gas detektor. Yang C. Bahan kimia yang digunakan pada waktu fumigasi. Yang pertama, karbon disulfida. Yang kedua, karbon tetraklorid. Ketiga, metil bromid. Keempat, timol kristal, dan lain sebagainya. Yang D. Metode pelaksanaan fumigasi. Yang pertama, fumigasi ruangan. Fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Kemudian, petugas melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. Kedua, fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Kemudian arsip tersebut baru difumigasi. Yang ketiga, fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip secara bertahap dimasukkan ke ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi. Yang keempat, proses fumigasi. 1. Persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar dari buku-buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Yang kedua, pelaksanaan fumigasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi yaitu: yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutup kembali lubang bekas selang gas. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Yang kelima, setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup pada waktu yang telah ditentukan, sekitar 1-2 bulan,
Maka tindakan yang selanjutnya kita lakukan yaitu membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Yang keenam, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi lainnya. Yang kedelapan, ruangan tempat fumigasi, baik pintu dan ventilasinya, dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Kesembilan, kemudian mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Yang ketiga, tahap akhir pada fumigasi. Sesudah berlangsung pelaksana fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu, dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih, dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udara bersih. Bila perlu dapat dilakukan selama 24 jam. Untuk kemudian, barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Usahakan tempat atau rak yang tersedia untuk menempatkan buku sehabis difumigasi hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida agar tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasi bebas dari kuman. Setelah gas dilepaskan sebagian ke dalam ruangan fumigasi, untuk mengetahui ada atau tidak kebocoran gas, perlu dideteksi dengan gas detektor atau bisa juga dengan lampu hilida di bagian luar ruangan fumigasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan kepada teman semua. Semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.